Halo teman-teman, selamat datang di Membiru Channel. Bersama saya Dede Kurniawan, kita akan membahas beragam topik di channel ini. Dan di video kali ini, saya akan ngebahas tentang 3 judul buku pertama yang saya baca dan mengubah hidup saya. Ya, seperti kita tahu bahwasannya ada yang mengatakan bahwasannya buku adalah jendela ilmu. Dengan kita membaca buku, kita bisa mengetahui banyak hal, kita bisa mendapatkan ilmu di banyak bidang, dan kita bisa mengetahui tentang apa yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain. Nah, buku sangat berarti bagi kita, buku sangat baik untuk kita, tapi sayangnya sebenarnya saya adalah orang yang kurang suka untuk baca buku sebenarnya, ya. Tapi ada masanya di mana saya suka banget ngebaca buku. Ada masanya di mana saya sangat tertarik membaca buku, bahkan pengen banget menjadi penulis buku ketika itu. Dan di masa-masa itu ada 3 buku yang saya suka banget, dan 3 buku inilah yang saya baca pertama kali dan itu mengubah hidup saya. Ada banyak buku yang saya baca, dia itu keren-keren, bagus-bagus, dan memberi banyak insight ke diri saya. Tetapi ada 3 judul buku yang pertama kali saya baca dan mengubah hidup saya. Judul buku itu adalah yang pertama banget saya baca pertama kali adalah judulnya From Zero to Hero. Ya, buku ini karangan Sholihin Abu Izzuddin. Zero to Hero itu pertama kali saya ngebaca itu sekitar kalau nggak salah mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMP. Itu pertama kali saya ngebaca buku itu, dan pelajaran yang saya dapat dari buku itu masih ingat banget sampai sekarang. Itu ada berbagai cerita yang sangat membekas dalam diri saya. Juga yang paling saya terkesan dari buku itu adalah pelajaran tentang bagaimana seseorang itu sebenarnya dari zero kemudian menjadi hero itu karena prestasi, gitu ya. Jadi kita sebenarnya semuanya nol, kita zero. Tapi ada banyak orang yang menjadi hero, yang menjadi sangat terkenal, sangat terpandang, sangat sukses dan lain sebagainya. Itu karena mereka punya prestasi-prestasi. Nah, gara-gara baca buku itu, sejak SMP saya terinspirasi untuk terus mengukur prestasi, untuk terus menumpuk prestasi saya. Sehingga apa? Sehingga saya waktu itu terpacu banget nih untuk ikut beragam organisasi, untuk ikut berbagai lomba, aktif di berbagai kelas, kemudian aktif di masyarakat, dan juga suka banget belajar berbagai ilmu. Harapannya supaya saya bisa berprestasi. Ya, bayangin anak SMP membaca buku tentang bagaimana kita menjadi hero itu harus punya banyak prestasi. Dan itu waktu itu benar-benar kayak langsung saya kayak tertampar dan menemukan bahwa ini jati diri saya. Saya harus menjadi orang yang banyak prestasi. Buku yang kedua yang saya baca itu masih di SMP juga, ya. Setelah tadi ini kayaknya kalau nggak kelas 2, kelas 3, pokoknya ini buku kedua yang saya baca. Nah, bukunya judulnya adalah The Power of Kepepet, ya, karya Jaya Setiabudi, ya. Mas Jaya sangat menginspirasi sekali bukunya, itu keren banget. Waktu itu yang paling terkesan dari buku itu adalah tentang motivasi terbesar ternyata itu datang ketika kondisi kita sedang kepepet, ya. Bayangin teman-teman, dulu waktu SMP, waktu SMA, bahkan masih mungkin kuliah juga, itu sering banget kita namanya belajar SKS, ya, sistem kebut semalam. Waktu suruh belajar, ya, guru atau dosen nerangin, kita nggak tahu. Nah, kemudian waktu ada tugas kita nggak belajar juga, ada ujian, ya, begitu tiba-tiba besok ujian, malamnya kita belajar. Nah, itu relate banget dulu sama diri saya waktu SMP. Waduh, ini saya banget nih, saya kayak gitu banget. Nah, akhirnya saya merasa bahwasanya ini bukunya benar-benar relatable banget sama hidup saya, benar-benar relate banget sama hidup saya, dan langsung ngena banget. Nah, saat itu saya langsung sering merasa kepepet tiba-tiba. Sering memotivasi diri saya dengan rasa kepepet tadi. Nah, ini keren banget sih. Teman-teman harus baca, harus banget baca bukunya Mas Jaya Setiabudi yang judulnya The Power of Kepepet. Kemudian buku ketiga yang saya baca itu ini sudah naik waktu itu saya kelas 1 SMK, saya masih ingat. Saya dapat buku itu di perpustakaan sekolah, di sekolah saya.
dan judul bukunya adalah ESP14. Ya, udah ketahuan ya, ESP14. Judul buku ini karangannya Ari Ginanjar. Keren banget waktu itu kayak memberi arti baru, kayak memberi sebuah jati diri baru ke hidup saya. Siapa sih Deddy Kurniawan, akan jadi apa sih, harus seperti apa sih hidup yang saya jalani ya. Tidak hanya cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, tapi juga harus cerdas secara emosional. Dan ada beragam kisah di buku itu yang saya masih ingat sampai sekarang, tentang bagaimana pemaknaan hidup, tentang bagaimana rasa bersyukur, tentang bagaimana kita bersikap ya, kemudian beretika dan segala macam. Itu masih ngena banget sampai sekarang, dan saya masih ingat banget buku itu. Ketiga buku tadi itu sangat membekas pada diri saya ya, walaupun makin kesini saya udah jarang banget baca buku. Mulai kesini saya udah males baca buku, udah gak suka lagi baca buku. Saya lebih suka nonton, saya lebih suka dengerin audio, atau lebih suka diskusi. Kalau nggak salah waktu itu Najwa Shihab pernah mengatakan, kalau ada banyak sekali buku di dunia ini, tapi sebenarnya hanya butuh satu buku yang kamu baca dan kamu sukai, yang akan membuatmu jatuh cinta pada membaca. Gitu ya. Jadi saran saya, sukailah membaca, belajarlah apa saja dan dari mana saja. Cari buku yang bisa membuatmu jatuh cinta pada membaca, dan carilah guru yang bisa membuatmu jatuh cinta pada belajar. Sampai ketemu di video berikutnya.